Halo Indonesia, saya Nadia Arduinata. Kita berjumpa kembali dalam Anugerah Inspiration, persembahan dari Anugerah Corporation. Nah, pemirsa, ada yang bilang bahwa pemimpin itu selalu menjadi arsitek sebuah perusahaan. Jadi dialah yang tahu apa yang belum orang-orang tahu. Dia melihat apa yang tidak orang lain lihat. Nah, dalam konteks inilah, dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas soal apa yang dilakukan pemimpin, terutama dalam menciptakan corporate culture di perusahaannya. Namun sebelum itu, tentu saja bersama kita Pak Anthony Dio Martin, seorang author, inspirational speaker, juga the best EQ trainer in Indonesia, dan sekaligus founder dari lembaga HR Excellency, sudah hadir dengan kita di sini. Apa kabar Pak Anthony? Seperti biasanya, tetap antusias Mbak Nadia. Tetap antusias. Iya, mudah-mudahan Mbak Nadia juga tetap luar biasa. Oke, pemirsa, terkait dengan corporate culture, topik yang akan kita bahas ya bersama kita di studio. Pak Anthony, kita langsung perkenalkan. Ya, kita punya tamu-tamu yang sangat luar biasa. Saya pikir ini akan membuat pembicaraan kita, talk kita menjadi lebih berbobot dengan luar biasa. Iya. Ya. Pertama, mungkin langsung saya perkenalkan Pak Michael Wanandi. Apa kabar Pak Michael? Baik, Mbak Nadia. Dan kemudian Pak Francis Wanandi. Pak Francis, apa kabar? Baik, salam antusias. Salam antusias. Terima kasih telah hadir di studio. Terima kasih juga, ya. Pemirsa, Pak Michael dan juga Pak Francis Wanandi adalah chairman dari Anugerah Corporation. Dan untuk itulah mengapa mereka ada di sini, karena kita bicara soal Corporate culture. Corporate culture. Ya, Pak Anthony dulu jelaskan di awal, Pak. Ya, mungkin pemirsa Anda sering kali mendengar istilah corporate culture, dan ini sering kali dibahas di mana-mana, dan terutama kalau kita belajar pelajaran-pelajaran manajemen tentang organisasi, selalu dikatakan pentingnya organization culture. Tapi seberapa penting itu sungguh-sungguh kalau kita melihat organisasi-organisasi yang besar seperti IBM, jadi sampai orang punya satu kesan bahwa kalau melihat IBM, pakaiannya selalu setelan jasnya hitam, profesional. Kalau kita bicara Volvo, culture-nya adalah safety. Kalau kita bicara tentang Walt Disney, culture-nya adalah fun. Kalau kita bicara tentang Nordstrom, itu adalah salah satu perusahaan retail di dunia yang sangat terkenal dengan customer service. Ini adalah contoh-contoh yang sebuah culture lalu kemudian menjadi identik dengan sebuah perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang justru menjadikan corporate culture ini sebagai bukan hanya sekedar identitas, tapi sebagai sebuah daya saing dari perusahaan itu sendiri. Dan saya pikir ini yang menjadi menarik, karena hari ini kita akan belajar tentang sebuah contoh kasus yang menarik dari sebuah perusahaan yang bertumbuh dari perusahaan yang kecil tapi kemudian menjadi sebuah grup perusahaan yang besar. Nah, salah satu yang sekarang difokuskan adalah soal corporate culture-nya, yaitu Anugerah Corporation. Ini pasti ada arsiteknya kan Pak? Betul, seperti kata Mbak Nadia tadi ya, mesti ada leader yang concern dengan hal seperti ini, karena corporate culture mau kemana bisa dibawa mulai perusahaan gitu. ini ya? Iya, betul. Mereka pemimpin lah yang membentuknya. Ya. Berarti kita langsung saja Pak. Ya, kita Pak punya Michael dua narasumber yang saya pikir akan menjadi sangat bagus untuk sharing kepada audiensnya kita. Iya. Iya. Nah, saya mau mulai dari Pak Michael dulu kayaknya. Pak Michael, apa sih yang membuat tiba-tiba di Anugerah Corporation dengan pertumbuhannya sekarang ini, while a lot of leader lagi berpikir soal profit, target, achievement gitu, tiba-tiba ada concern tentang, hey, why corporate culture gitu, sesuatu yang kadang-kadang di dalam bisnis kadang-kadang tidak menjadi sesuatu yang difokuskan gitu. Terima kasih Pak Anthony. Saya rasa mungkin dari awalnya dulu ya, kita dari filosofi dari keluarga kami, percaya bahwa sukses itu bukan hanya mengenai strategi, tapi kita percaya bahwa sukses itu harus didukung juga oleh organization capabilitas kita juga. Dan di sinilah kita ngomong mengenai corporate culture yang kita bentuk, karena memang pada mulanya Anugerah Corporation itu adalah beberapa perusahaan di bawah Anugerah Corporation yang awalnya itu berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi mereka itu besar, bertumbuh dengan tanpa dukungan daripada Anugerah Corporation, jadi mereka besar sendiri. Dan awalnya itu memang mereka lebih terfokus kepada pertumbuhan daripada perusahaan. Jadi growth hanya cuma berfokus terhadap strategi daripada salesnya, direction. Nah, semakin besar biasanya perusahaan itu, biasanya organisasinya tidak ikut turut berkembang. Ya, jadi mereka agak stuck atau stagnan, bahkan kadang-kadang mereka struggle kenapa mereka nggak bisa bertumbuh sesuai dengan
sejarah mereka bisa pertumbuhannya dengan cepat. Nah, dari sini kita percaya bahwa organization capabilities itu perlu diperhatikan untuk mencapai sukses itu. Dan di sini kita berpikir bahwa kita harus memformulasi suatu corporate culture di mana di bawah Anugerah Corporation ini perusahaan-perusahaan ini harus mempunyai sesuatu, ada uniqueness atau ada selling point-nya yang atau identitas yang consumer kita bisa identifikasi. Nah, memang challenge-nya karena di perusahaan kita banyak perusahaan dan bisnis area-nya berbeda-beda, dan disinilah yang kita setiap bisnis portfolio itu harus memiliki corporate culture identitas yang masing-masing lah, uniqueness-nya ya, mengenai selling point mereka itu apa atau identitas culture-nya seperti apa. Nah, di Anugerah Corporation ini kita bentuk seperti kayak naungan yang ada seperti standarisasinya lah, ya, apa yang kita expect daripada setiap perusahaan yang kita manage. Jadi ada yang great, kita minta itu ada great result, great service, dan ada great people itu yang kita sedang coba formulasikan supaya karyawan kita itu bisa mengerti maksud daripada corporate culture kita itu dulu. Nah, sebenarnya untuk menunjang dari lebih daripada organisasi kita untuk lebih bertumbuh. Menarik ya, interesting. Nah, saya jadi tertarik dengan tadi Pak Michael sempat bicara mengenai soal grade, mulai dari grade people, grade strategy, dan grade result gitu ya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya ingin bertanya kepada brainnya, otak dibalik keberhasilan, kesuksesan corporate culture ini sendiri, yaitu Pak Francis gitu. Why gitu? Tiba-tiba terpikirkan bahwa itu yang kemudian menjadi value-nya di Anugerah Corporation. Ya, satu kembali dengan pasar yang jauh lebih kompetitif dibandingkan zaman ayah saya. Kembali berdasarkan dari buku Jim Collins yang Good to Great ya, bahwa good itu nggak cukup lagi saat ini. You have to be great in everything else. Dan kita fokuskan ketiga komponen itu yang kita percaya. If we have a great people, kita punya dan kita memiliki mentalitas great services, maka akan menghasilkan great result. Dan disitulah what we believe, apapun jenis perusahaannya, kalau kita memiliki tiga komponen tersebut, maka kita akan lebih sukses. Jadi dimulai dari great service dulu, great people dulu. Great people dulu. Great people dulu. Punya mentalitas great service. Akan great service, dan dari great service inilah hasilnya, resultnya gitu ya. Jadi bukan strategi seperti kata Pak Michael, adalah memang ini bicara tentang capability gitu ya, kemampuan orangnya dulu gitu ya. Mengapa dalam konteks di Anugerah, saya kembalikan kepada Pak Francis lagi gitu, kenapa ini penting gitu loh, fokus apa yang diharapkan, bahwa ini bisa menjadi culture dalam bentuk apa sih gitu diharapkan gitu. Satu, kita juga percaya kalau misalnya hal-hal lainnya seperti finance, teknologi, kita bisa beli. Namun kultur itu mau nggak mau kita yang harus secara sebagai founders atau sebagai pimpinan yang kita harus create, mau nggak mau, karena itu nggak bisa di copy. Every company harus memiliki their own perception about culture yang akan dibangun lah. Oleh sebab itu kita berpikir masak-masak apa sih yang culture yang kita bisa terapkan, yang bisa secara langsung menghasilkan tapi bisa diterima oleh banyak kalangan, terutama di karyawan-karyawan kita dan termasuk bisnis-bisnis portfolio kita juga sih. Jadi kita mencari suatu commonality di mana bisa diterima oleh semua jenis anak perusahaan itu sendiri. Dan itu nggak terlalu mudah seperti kata Pak Michael tadi, karena kan boleh dikatakan dari entity yang berbeda-beda, karena fokusnya juga berbeda-beda. Memang meskipun bidang utamanya di healthcare, health services gitu, tapi kan masing-masing entity punya gambaran yang berbeda-beda. Bagaimana Anugerah mencoba untuk memayungkan sebuah corporate culture gitu. Saya tertarik kembali kepada Pak Michael gitu. Tapi kayaknya itu mesti nanti, Pak. Yang jelas di awal kita sudah tahu ya latar belakang kenapa akhirnya begitu pentingnya corporate culture. Bahwa bukan cuma sekedar duit, bukan cuma sekedar target gitu. Jadi ada sebuah organisasi yang mesti ditumbuhkan juga gitu ya. Dan para pemimpin ini, Pak Michael dan Pak Francis juga telah memang ingin menciptakan situasi itu karena sudah tahu di depan mau dibawa kemana begitu. Kita kan bisa lebih banyak bagaimana mentransformasikan ini tadi yang sudah dibentuk, termasuk pertanyaan Pak Anthony untuk Pak Michael. Tapi kita break dulu Pak sebentar. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali topik kita tentang corporate culture dengan tamu kita Pak Michael Wanandi juga Pak Francis Wanandi. Tentu saja Pak Anthony Dio Martin masih bersama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Anugerah Inspiration.
Sebenarnya aku pun saja. Rawat yang tepat. Untuk nyeri sendi, oleskan Joint Fit Roller Gel dengan glukosamin berteknologi nano. Joint Fit, solusi tepat. Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Anugerah Inspiration. Corporate culture itulah topik yang kita bahas. Kita lanjutkan, Pak Antoni tadi ada pertanyaan yang terputus untuk Pak Michael Wanandi ya. Tapi sebelumnya saya punya satu insight yang menarik dari penjelasannya Pak Michael tadi, bahwa di dalam organisasi mungkin pemirsa, bahwa diibaratkan kadang-kadang pertumbuhan organisasi menjadi terbatas itu seperti mesin kita. Nah, ketika output kita menjadi sangat terbatas, mungkin mesin ini harus diperbesar. Nah, salah satu mesin yang bisa membuat organisasi lebih bagus adalah culture, kalau kurang lebih ya. Ya, Michael, seperti tadi katakan capability. Nah, saya kembali kepada pertanyaan saya. Ini kan nggak gampang. Ini bicara tentang sebuah grup di mana di dalamnya terdapat banyak sekali entity, dan kita sedang mencoba untuk memayungkan sebuah identitas. Apa kesulitannya? Bagaimana soft untuk masalah-masalah seperti itu kurang lebih? Pak Michael mungkin bisa mengomentari. Dari awalnya memang kita harus lihat setiap bisnis secara terpisah dahulu. Ya, kita lihat biasanya umumnya dari bisnis environment-nya, di mana regulasinya, dari side persaingannya, terus customer behavior seperti apa. Dari situ kita memformulasikan suatu strategi, ya, untuk bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, setelah itu baru kita perlu organisasinya seperti apa untuk menunjang strategi tersebut gitu. Karena kita nggak mungkin punya strategi yang jitu tapi organisasinya lemah. Ya, terus kita juga nggak bisa punya organisasinya jitu bagus tapi strateginya tumpul. Jadi itu yang kita harus formulasikan dulu kedua-duanya. Ya, dari segi organization capabilities-nya kita cari kemudian seperti apa organisasi, seperti apa yang bisa menunjang growth kita atau sukses kita. Nah, dari situ kita baru mulai ada 3 hal yang saya rasa yang penting di situ adalah mengenai kita harus cari employee mindset-nya. Kita harus rubah mindset seperti apa supaya karyawan itu punya mindset yang sesuai dengan bisnis industrinya. Kemudian kita perlu juga dari segi kompetensi levelnya. Jadi kita harus evaluasi orang-orang yang sudah ada di tempat kita dan yang akan kita rekrut. Jadi itu juga kita evaluasi lagi karyawan-karyawannya supaya bisa menunjang sesuai dengan kita punya organization capabilities yang kita maui. Kemudian dari segi employee governance-nya juga kita harus improve. Dari itu bagaimana kita bisa measure mereka dengan menilai performance daripada si karyawan. Tentu apakah mereka punya behavior sesuai dengan corporate culture kita, dan bagaimana juga mereward karyawan itu yang telah melakukannya gitu, sesuai dengan kita punya keinginan, sesuai dengan kita punya culture. Ketiga pilar ini yang menunjang sebenarnya organization capabilities atau corporate culture menurut saya. Ini menarik ya, ada evaluasi lagi setelah di-create ini corporate culture-nya seperti ini, mereka harus menyesuaikan di dalam. Nah, dari dari analisa seperti ini baru kita bentuk yang Anugerah Corporation punya yang culture yang misalnya yang mirip sebenarnya yang menjadi standar lah, yang menjadi standar daripada kita punya keinginan sebagai keluarga untuk menjalankan bisnis kita. Nah, itu yang Pak saya disebut dari awal yang dia menciptakan great people, great service, great results. Jadi sebenarnya secara logika lebih gampang mana nih? Start dengan kecil, lalu kemudian dari gabungan kecil itu kita membuat sebuah payung culture yang besar, ataukah kita membuat sebuah payung culture yang besar dulu, baru kemudian itu di-align oleh yang kecil-kecil sebenarnya? Kita kebetulan karena perusahaannya sudah ada, baru kita bikin payung besar. Dan itu yang terjadi gitu. Udah dikasih. Jadi masing-masing sudah memiliki. Jadi mencoba mencari commonalities yang kesamaan di antara ini yang. Very interesting. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran buat pemirsa kita bagaimana membangun sebuah culture, sebuah payung besar dari yang kecil-kecil. Jadi memungkinkan juga dimulai dari yang kecil, tapi mencoba cari kesamaan lalu dibuat sebuah payung yang besar. Memungkinkan juga itu menarik ya di sana ya. Culture-nya. Tadi saya mendengar ada great tadi ya. Nah ini mesti diulas dulu ini apa yang dimaksud. Dan hasil dari payung besar itulah muncul yang namanya tadi great tadi. Jadi bukan cuma sekedar great people, great service dan great result, tapi greatnya sendiri lalu kemudian menjadi culture gitu. Kalau great disendiriin aja itu sudah mengandung makna. Iya betul. Dan saya tertarik. Nah, kembali kepada otak brain di balik terciptanya culture ini, Pak Francis. Why great? Pertama ya great it's lebih besar daripada just good kan. Cuma kita berhasil juga
elaborasi kata atau singkatan daripada huruf GREAT itu sendiri. Jadi GREAT misalnya G-nya adalah growing opportunities atau continuously misalnya. R-nya itu adalah responsive to serve, baik sifatnya internal maupun eksternal. I-nya itu atau E itu adalah excellent contributions dari semua belah pihak. E-nya itu adalah accountable daripada commitment dari setiap karyawan kita harus mempunyai suatu komitmen untuk mencapai tujuannya. Dan terakhir adalah trustworthy atau kepercayaan terhadap individu itu sendiri. Jadi we are lucky kita bisa mengelaborasi kata GREAT itu menjadi suatu paduan yang cukup spesifik lah. Dan sangat pas gitu Pak ya. Sangat pas. GREAT itu tadi ya. Itu mencerminkan value-value dan juga menggabungkan dari value-value yang ada di masing-masing unit yang ada di itu ya. Iya betul. Ya, oke. Actually, very interesting. Ketika tadi dikatakan mengenai great people, great service, kemudian great research itu, dan itu mengingatkan saya dengan prinsipnya balance scorecard juga sebenarnya. Meskipun di balance scorecard memang dikatakan ada 4 perspektif gitu. Tapi Norton dan Kaplan mengatakan bahwa bagaimanapun juga untuk sebuah scorecard hasil yang bagus, financial scorecard yang bagus harus dimulai dengan people-nya. Dan salah satu service yang bagus adalah hasil dari excellence prosesnya gitu. Dan dari proses ini kemudian dirangkum menjadi yang kata GREAT tadi ya, dimulai dari growing continuously gitu. Nah, masing-masing dari kata-kata seperti punya arti masing-masing gitu. Yang saya tertarik adalah seringkali kita melihat culture dan kadang-kadang yang terjadi adalah cuma sekedar tempelan kata-kata gitu. So how? Sekarang kan setelah terbuat gitu, bagaimana challenge untuk supaya betul-betul menghidupi dan itu betul ada sesuatu yang dihidupi gitu. Saya mau. Ini kan komitmen masih komitmen pemimpinnya belum tertransformasi. Kita seringkali mendengar di dalam perusahaan-perusahaan yang wah kalimatnya bagus-bagus gitu. Jangan cuma impian aja. So I think what is the next challenge gitu? Ya, memang typically sebagai leaders itu kita harus yang mendorong untuk mempush untuk menjadi ambasadornya ya, untuk mensosialisasi culture ini, karena kebanyakan para pemimpin itu saya rasa mereka lebih terfokus kepada strategi tapi jarang sekali yang mengambil inisiatif di masalah organisasi. Dan di sini yang kita berdua realize bahwa kita sebagai leader yang justru harus menjadi yang mendorong untuk nge-push mengenai corporate culture ini gitu. Jadi bukan tugasnya HR sebenarnya untuk mensosialisasikan ini, tapi adalah tugas kita berdua untuk mensosialisasi ini kepada karyawan kita. Dari sini memang kita perlu tentunya HR sebagai partners untuk membantu kita dari segi implementasinya. Tapi HR itu bukan jadi eksekutornya, tapi juga sebagai partners daripada kita sebagai leadersnya. Makanya kita juga improve daripada HR punya divisi kita. HR itu bukan hanya bagian dari administratif, tapi kita anggap HR itu sebagai partners dan kita juga rename sebenarnya HR itu sebagai human capital development. Nah, saya rasa sih kunci suksesnya ya kalau leadersnya ikut ngambil bagian untuk mensosialisasikan dan tidak mendelegasikannya ini kepada orang lain. Dan kita sebagai leadersnya tentunya harus menunjukkan behavior seperti sesuai dengan corporate culture yang kita inginkan. Kalau Pak Francis sendiri soal menambahkan mungkin dari Pak Michael sendiri dalam arti karena kita sering kali melihat bagiannya organisasi di mana corporate culture itu cuma sekedar kata-kata good to have, nice ketika kita masuk ke dalam gedung, wah all the corporate culture tertulis di sana gitu. Yet ketika kita bertanya kepada the employee, kita bertanya kepada orang-orang apakah perusahaan menghidupi, ya maunya sih gitu. So what do you think Pak? Critical point, kunci penting supaya bukan cuma sekedar kata-kata yang tertulis tapi betul-betul orang menghidupinya Pak. Simple lah sebetulnya, ya ada ibarat istilahnya walk to talk lah. Apa yang kita sampaikan ya kita harus lakukannya juga lah. Ya kembali karena semua biasanya anak buah kan melihatnya selalu yang di atas kan. Kalau kita behavior kita sesuai dengan filosofi yang kita percaya sendiri dan kita jalankan, lama-lama mereka mengerti, oh maksudnya seperti demikian lah. Dan kalau kita preaching atau kita sampaikan terus-menerus secara konsisten tentang corporate value dan corporate culture yang kita inginkan, saya rasa ujung-ujungnya akan lebih efektif daripada misalnya sekedar memampang misi visi di setiap kantor atau setiap tembok, dan kedepannya akan seperti lebih ke hallmark daripada betul-betul diaspirasikan oleh seluruh karyawan. But it takes time. Itu bukan suatu proses yang bisa dalam waktu singkat.
kembali ya, apa yang kita lakukan nanti akan mencerminkan apakah kita sukses apa enggak dalam menjalankan corporate culture tersebut sih. Tetap harus yang membuatnya, arsiteknya dia tetap harus mencontohnya itu yang jadi contoh gitu. Yang mulai duluan. 2 poin. Pemimpin sebagai ambasador, jadi pemimpin yang harus betul-betul memimpin, menunjukkan seperti kata Pak Francis dan Pak Michael tadi adalah juga walk the talk, dan yang kedua adalah saya tertarik secara konsisten, jadi bukan cuma sekedar ditempel hasilnya sudah selesai. Berarti sudah selesai, kita udah punya corporate culture dan finish. I think a lot of organisasi kita akan bahas ini lebih banyak nanti di bagian akhir, Pak Anthony, Pak Michael dan Pak Francis. Pemirsa, sabar dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan gali lebih dalam nih tentang grade itu tadi, dan bagaimana pemimpin sebetulnya tetap menjaga agar corporate culture ini tetap berkesinambungan dan terwujudlah impian para pemimpin ini tadi dalam membuat perusahaannya mau menjadi apa dan seperti apa untuk mencapai apa. Oke, jangan mana-mana, tetap di sini. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan atau komentar atau mungkin ingin memberikan tanggapan terhadap topik yang sedang kita bahas, silakan Anda bisa mengirimkan SMS ke nomor 0896 kali 788. Kita kembali sesaat lagi di Anugerah Inspiration. Baru nih OBH kombi batuk berdahak jahe. Jahenya ngangetin, ngelegain. OBH kombi batuk berdahak jahe. Gitu. Kalau Nonavi kamu gatal, susah kan? Pakai Lactasitin untuk merawat Nonavi kamu. Dengan ekstrak susu alami dan V-serumnya, gencet bakteri jahat dan suburkan bakteri baik. Lactasitin, Nonavi sehat, gak gatal. Lactasitin buat Nona dan si Nonavi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ini adalah bagian yang terakhir. Jadi kita harapkan pada bagian ini Pak Anthony bisa memberikan apa istilahnya Pak? Preview ya, review terhadap apa yang kita bahas, termasuk juga kesimpulan, apa underline lah, pelajaran apa, insight apa yang kita dapat dalam membahas topik corporate culture ini bersama Pak Michael dan juga Pak Francis. Sepanjang perbincangan ini saya merasa bahwa ada beberapa poin yang sangat bagus yang ditekankan oleh Pak Michael maupun Pak Francis, terutama soal pertama-tama kenapa sebuah perusahaan itu membutuhkan sebuah corporate culture supaya dia bisa berjalan lebih besar lagi, dan yang kedua adalah poin soal pentingnya peran seorang pemimpin untuk push, untuk mendorong sebuah corporate culture untuk berjalan. Jadi kalau kita lihat pembicaraan-pembicaraan dari para pembicara dunia, yang para penulis-penulis dari Harvard, John Kotter dan sebagainya, selalu mengatakan bahwa perubahan sangat banyak didorong oleh peran seorang pemimpin. Dan dia bicara tentang corporate culture yang menjadi identitas, tentunya nggak bisa terjadi dalam waktu sekejap, ya butuh waktu. Seperti Walt Disney untuk membangun, butuh waktu seperti Nokia, butuh waktu seperti perusahaan-perusahaan yang luar biasa seperti Volvo dan sebagainya untuk menciptakan corporate culture-nya. Tapi itu harus terus-menerus berlangsung. Nah, pada kesempatan ini saya juga tertarik bahwa kita akan belajar bagaimana beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Pak Michael maupun Pak Francis menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita, bagaimana sebuah organisasi bisa terus-menerus menumbuhkan corporate culture ini sehingga betul-betul dihidupi, bukan cuma sekedar sebuah tempelan gitu. Saya Pak Francis dulu mungkin, bagaimana Pak? Ya kembali corporate cultures, walaupun inisiatifnya dari kita sih, tapi kita harapkan juga ini menjadi hand to hand, menjadi misi kita semua bersama lah. Jadi ibaratnya negara lah, nggak bisa keinginan daripada negara maju hanya di pimpinan aja, tapi masyarakatnya tidak mau mengikutinya gitu.
Jadi dari segala lapisan, baik levelnya di top level maupun sampai yang lapisan paling bawah, harus serta-merta mengikuti corporate culture yang kita ingin bangun. Jadi grade kembali tidak hanya dimiliki oleh para direksi atau para manajer, tapi semua lapisan daripada kita punya staffing. Setiap orang mempunyai kontribusinya masing-masing. Kembali juga selain semuanya harus berpartisipasi mensosialisasi hal ini, itu juga harus dimasuki ke dalam perilaku kita sehari-hari juga. Jadi nggak bisa nanti sifatnya fake atau fiktif lah gitu. Itu harus mereka terima dan mereka pahami dan mereka jalankan setiap harinya. Nah itu memang nggak mudah. Oleh sebab itu kalau kita percaya mau nggak mau ya kita harus secara terus menerus sosialisasi baik yang sifatnya formal maupun yang sifatnya informal juga gitu. Saya rasa saya tahu yang kita harus melakukan perubahan ya, yang kita harus ubah adalah mindset daripada para karyawan kita. Tapi